Halo Yipimania. Selamat datang kembali di channel Indorekor, yang akan selalu mengabarkan berita paling panas serta paling update seputar MotoGP. Para pembalap langsung menemukan kecepatan mereka kembali pada hari pertama dari lanjutan tes pramusim MotoGP 2024 di Qatar, pembalap Ducati Lenovo Pecco Bagnaia mencetak waktu lap tercepat. Dalam tes MotoGP Qatar 2024 yang berlangsung mulai pukul 14 hingga 21 malam waktu setempat, para penunggang Ducati masih menunjukkan taringnya. Setelah memuncaki tes pramusim di Sepang pada awal Februari lalu, Pecco Bagnaia kembali menunjukkan kecepatannya dengan menutup sesi pembuka dengan terlihat perolehan waktu terbaik 1 menit 52,04 detik atau hanya berjarak 0,278 detik dari rekor MotoGP di Lusail. Mengendarai motor Desmosedici 24 dengan paket lengkap dari aerodinamika yang baru. Jelang jam terakhir, Pecco gak butuh waktu lama untuk mencapai waktu terbaik itu. Sang juara bertahan tidak membuang-buang waktu saat sebagian pembalap memilih menunggu aspal dibersihkan rekan-rekan mereka yang tampil duluan. Nuvola Rosa keluar setelah tes rider Ducati. Michel Biro kondisi sirkuit Lusail yang rentan berdebu karena terletak di tengah padang pasir gurun membuat kondisi trek kurang menggigit. Bagnaia dan rekan setimnya Bastianini pun awalnya hanya melakukan pemanasan dengan aerodinamika lama. Seiring berkurangnya debu di lintasan dan makin besarnya grip karena jejak karet ban, catatan waktu pun mulai terpangkas. Butuh waktu sekira 3,5 jam, sampai akhirnya ada pembalap yang menembus 1 menit 53 detik pace standar saat balapan MotoGP Qatar tahun lalu. Sosok itu adalah Maverick Vinales dari Aprilia, langganan juara dunia tes pramusim ini, akhirnya menemukan ritmenya setelah mengalami kesulitan dalam tes Sepang. Vinales mencoba modifikasi aerodinamika di bagian buritan Aprilia RSGP dengan penambahan panel di bawahnya untuk mengurangi efeknya. Sebelumnya, Vinales merasa motor baru Aprilia kurang stabil di tikungan. Anehnya, pendapat Vinales berbeda dengan rekan setim Aleix Espargaro. Vinales mengakhiri sesi di peringkat 6. Catatan terbaiknya terpaut 0,4 detik dari Bagnaia. Ya, adapun Espargaro di peringkat 3. El Capitan menjadi pembalap motor non-Ducati tercepat. Bicara soal Ducati mengesampingkan tes rider Michel Piero yang tampil menggantikan Morbidelli di peramak pembalap dengan catatan waktu terpelan. Justru sosok yang dinanti aksinya adalah Marc Marquez, calon protagonis pada musim ini yang tampaknya masih mencari-cari cara terbaik untuk menunggangi motor barunya. Pengalaman selama 11 musim bareng Honda membuat juara 8 kali itu masih terbawa gaya berkendara yang lama. Mencetak waktu lap terbaik 1 menit 20,59 detik. Pembalap yang baru saja ulang tahun ini berada di urutan 16. Bahkan, Marquez kalah dari titisannya sendiri, yakni Pedro Acosta. Si bocah ajaib itu berada tepat di atasnya dalam daftar catatan waktu terbaik. Dari pabrikan yang sama dengan Acosta, yakni Brad Binder selaku ujung tombak menjadi wakil di posisi teratas dengan menghuni peringkat 4. Cata mundur selangkah dengan salah satu komponen mereka. Binder dan kawan-kawan kembali memakai air intake atau lubang angin yang lama. Namun dipadukan dengan fairing yang baru di bas samping. Sementara itu, dua pabrikan Jepang yakni Honda dan Yamaha masih low profile dengan dua pembalap terbaik mereka di posisi tengah. Johann Zarco menjadi pembalap motor Jepang tercepat pada hari pertama dengan menghuni posisi ke-9 berkat waktu terbaik lebih dari 0,5 detik dari Bagnaia. Zarco menunggangi motor anyar Honda RC 213V dengan swing arm yang diperbaharui musim lalu. Dipesan dari Kales. Swing arm baru ini disebut berasal dari pengembangan Honda sendiri. Dan di bawah Johann Zarco adalah rekan senegaranya dari Yamaha, yakni Fabio Quartararo dengan selisih hanya 0,005 detik dari komempriotnya itu. Menariknya, catatan top speed Quartararo terbilang mantap dengan 348,3 km per jam. Ini diraih saat dia belum melakukan 3 lap beruntun dengan pace balapan. Apakah ini menjanjikan?
Sebagai perbandingan, dua catatan kecepatan puncak atau top speed lain yang lebih tinggi, yaitu 351,7 kpj oleh Binder dan 355,2 kpj oleh Bastianini pada musim-musim sebelumnya tidak dibukukan dalam tab cepat. Meskipun begitu, kecepatan puncak bukan segalanya. Waktu lap tertinggi yang dibukukan Bagnaia justru diiringi top speed yang jauh lebih rendah, yakni hanya 338,5 kmpj. Baik. Berikut adalah hasil tes pramusim MotoGP 2024 di Qatar. Hari pertama yang bisa kalian simak ya guys. Pembalap Repsol Honda Joan Mir menilai adanya perubahan terhadap kuda besinya untuk menghadapi MotoGP 2024. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh seluruh tim yang tampil di kelas utama MotoGP mendatang, termasuk Repsol Honda. Persiapan menghadapi musim ini akan mencapai titik akhir di tes Qatar ini ya guys. Nah, nada optimis sedang menghinggapi Repsol Honda dengan pengembangan RC213V yang mereka lakukan untuk musim ini. Dengan Mir dan Marini sebagai line-up, tim pabrikan secercah cahaya mulai hadir usai ditinggal pergi Marc Marquez. Tim berlogo sayap tunggal itu dianggap berada dalam jalur yang tepat untuk menciptakan paket motor kompetitif. Hal tersebut diungkapkan oleh Joan Mir, di mana dia merasa ada yang berbeda saat menggeber tunggangannya di tes pramusim. Baginya, motor yang dipakai dalam tes terkini di sirkuit Sepang, Malaysia, kemajuan sudah terasa di RC213V. Peraih gelar juara dunia musim 2020 itu juga mengapresiasi kerja keras para tim yang bisa menghadirkan perubahan dalam waktu singkat. Ini gila di Valencia, motornya sangat mirip. Mereka telah membuat perubahan dalam jangka sebulan, setengah atau 2 bulan. Saya tidak tahu bagaimana mereka secara keseluruhan mengubah konsep motor ini, ucap Joan Mir. Jika dibandingkan dengan musim lalu, motor sekarang terasa lebih baik dari segala aspek. Akan tetapi Mir tidak menutup mata, masih ada kekurangan sih. Di samping kemajuan, Mir merasa Honda masih belum bisa mengatasi masalah yang mereka alami di musim lalu, dan hal ini jadi fokus perhatian. Motornya bekerja lebih baik dalam segala aspek dibandingkan musim lalu. Sejujurnya, tapi hei, kami masih memiliki masalah yang sama sekarang, tambah Joan. Lebih lanjut rider asal Spanyol itu merasa masih terlalu dini mengatakan motor Honda ini bisa membantunya tampil kompetitif. Sejujurnya saya tidak tahu sejatinya apa yang telah mereka ubah. Bagi saya ini sangat penting untuk dipahami meski cukup atau tidak, dan saya akan memutuskan seakan saya merasakannya sekarang. Saya tidak merasakannya, saya tidak tahu, jelas Mir dalam kesempatan yang sama. Mir ingin bisa menikmati balapan seiring melihat perkembangan motor Honda yang dia gunakan. Menemukan sensasi yang mirip dengan apa yang dia rasakan di tes pramusim lalu. Jadi harapan baginya dengan sensasi bagus saat melaju di atas motor, membuat Mir tidak menutup kemungkinan akan mau bertahan di Repsol Honda. Jadi ini terlalu dini untuk bicara tentang hal lain. Saya ingin menikmati balapan. Jika saya bisa menikmati paruh pertama musim ini seperti yang saya lakukan di tes pramusim Sepang, saya yakin ingin bertahan. Tapi pada saat ini kami masih memiliki banyak pertanyaan untuk dijawab, pungkas Joan Mir. Kalau prediksi kalian terhadap Repsol Honda ini, gimana guys? Apakah baik atau akan sama saja seperti musim sebelumnya pada musim ini? Silahkan tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian suka dengan pembahasan seputar MotoGP. Sekian. Indorekor pamit.